diawali memperlihatkan sosok misterius mengubah boneka kancing dengan tampilan anak kecil yang berbeda dibanding sebelumnya. Setelah itu memperlihatkan rumah usang yang berada di tengah hutan. Terlihat ada keluarga baru akan tinggal di sana. Terlihat keluarga yang pindah agak miskin dan hanya mampu menyewa rumah tersebut dengan harga rendah. Lalu terlihat anak dari keluarga baru tersebut bernama Coraline sedang asik mengelilingi sebuah kebun di halaman belakang. Ia terus berjalan hingga diikuti sebuah kucing hitam. Coraline yang merasa ketakutan berlari dari sana hingga sampai ke sebuah tempat. Ia juga memarahi kucing tersebut karena telah menakuti dirinya. Lalu datang sosok misterius ke arah Coraline. Ternyata dirinya adalah anak kecil bernama YB. Terlihat pertemuan mereka tak begitu baik hingga membuat Coraline kesal kepadanya. Coraline juga sedang mencari sebuah sumur rahasia dan ternyata itu tepat di hadapan Coraline. YB juga memberitahu bahwa neneknya tak ingin ada keluarga yang memiliki anak tinggal di rumah tersebut. Lalu YB mendengar neneknya memanggil dirinya dan bergegas pergi dari sana. Coraline mencoba memeriksa sumur tersebut dan ternyata sangat dalam. Setelah itu hujan mulai turun dan Coraline tak diperbolehkan bermain di luar oleh ibunya. Setelah itu YB juga memberikan boneka yang tak sengaja ia temukan. Ternyata boneka tersebut mirip seperti Coraline. Setelah itu dirinya mendatangi ayahnya yang sedang sibuk bekerja. Ia mengganggu ayahnya untuk bisa diajak bermain. Tapi justru ayahnya menyuruh Coraline menulis jumlah pintu dan jendela yang berada di rumah baru mereka. Tak sengaja Coraline mematikan saluran listrik hingga mengacaukan pekerjaan ayahnya. Ia menata semua mainan bola salju namun tak sengaja menemukan sebuah pintu kecil di sana. Ia menyuruh ibunya untuk membuka pintu tersebut tapi justru hanya sebuah tembok yang berada di sana. Malamnya Coraline bersama keluarganya makan bersama tapi ayahnya justru membuat makanan yang tak begitu enak untuknya. Coraline pun mencoba tidur di kamarnya dengan luka yang didapati saat bertemu YB. Tiba-tiba tengah malam Coraline terbangun melihat tikus berlari di kamarnya. Ia mencoba mengikutinya hingga sampai ke pintu kecil. Ternyata pintu tersebut adalah sebuah portal mengarah ke dunia yang berbeda. Ia mencoba memasukinya tapi justru kembali ke rumahnya. Ia mendatangi dapur dan ternyata ibunya sedang memasak. Tapi anehnya ibunya memiliki kancing di bagian matanya. Dirinya adalah ibu palsu bagi Coraline. Ia mencoba mendatangi ayahnya dan ternyata ayahnya sedang bermain piano. Ia bahkan memberikan lagu yang menarik untuk Coraline sebagai anak tersayangnya. Coraline mulai merasakan sesuatu yang berbeda dibanding sebelumnya. Di sini sangat berwarna dan orang tuanya memperdulikan dirinya dibanding dunia aslinya. Makanan yang Coraline makan juga lebih enak dibanding dunia aslinya. Bahkan diberikan kue sebagai sambutan Coraline di sana. Setelah itu ia ingin segera tidur tapi melihat kamarnya yang begitu indah membuat Coraline sangat senang. Ibu palsunya juga memberikan krim untuk luka Coraline hingga ia perlahan tidur di sana. Setelah terbangun, Coraline kembali ke dunia aslinya. Ia juga sadar lukanya telah menghilang. Coraline mencoba menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, tapi mereka justru tak mempercayainya. Ibunya menyarankan Coraline untuk pergi ke tetangganya. Setelah Coraline keluar, ia melihat pesanan untuk Tuan Bobinski di lantai atas. Coraline akhirnya bertemu Bobinski. Ia juga memberitahu akan mengadakan sirkus terhebat di sana dengan para tikus terlatihnya. Setelah itu Coraline pergi dari tempat Bobinski. Tapi dirinya kembali datang untuk memperingati Coraline bahwa Coraline jangan sampai masuk ke dalam pintu kecil. Setelah itu Coraline datang ke lantai bawah. Ternyata tempat tersebut dihuni oleh kedua wanita yang bernama April dan Miriam. Mereka pun dulunya penari yang hebat serta mereka mencoba meramalkan takdir untuk Coraline. Setelah membaca bekas tehnya, mereka berpikir Coraline akan dalam bahaya. Coraline yang berpikir mereka tak masuk akal berencana pergi dari sana. Di luar terlihat suasana berkabut serta ia menemukan YB yang sedang membuntutinya.
YB beralasan sedang mencari serangga serta mereka mencoba mengambil gambar bersama. YB juga memperingati bahwa neneknya dahulu punya saudara kembar saat kecil, tapi kembarannya telah menghilang saat berada di rumah tersebut. Malamnya Coraline menaburkan keju untuk memancing tikus. Saat tengah malam tikus tersebut kembali muncul dan Coraline kembali mengejarnya sampai ke pintu kecil. Ia kembali masuk ke dunia yang berbeda. Ibu palsunya sedang memasak di sana serta Coraline disuruh ke kebun untuk menemui ayah palsunya. Terlihat kebun tersebut sangat indah serta ayahnya sedang merawat kebun tersebut. Coraline tak pernah melihat kebun seindah itu serta mereka kembali makan malam bersama. Setelah itu datang YB palsu yang mengajaknya bermain, tapi justru ia tak bisa bicara di sana. Mereka pun mendatangi lantai atas tempat tinggal Bobinsky. Ternyata saat itu sedang diadakan sirkus. Coraline dan YB palsu mencoba menyaksikan pertunjukan yang dimiliki Bobinsky di sana. Coraline sangat senang melihat pertunjukan sirkus dirinya yang begitu menakjubkan. Coraline pun kembali tidur didampingi kedua orang tuanya dan YB. Tapi ia justru tetap kembali ke dunia aslinya yang membuat Coraline kesal. Ia mencoba membuka pintu kecil tapi telah dikunci oleh ibunya. Setelah itu mereka mengantarkan ayahnya untuk bekerja, serta Coraline bersama ibu aslinya sedang berbelanja pakaian. Coraline minta untuk dibelikan sarung tangan tapi tak diperbolehkan ibunya. Mereka pun kembali pulang tapi di rumah tak ada makanan. Ibunya berencana kembali berbelanja bahan dapur tapi Coraline tak ingin ikut. Setelah itu ia mencoba mencari kunci untuk pintu kecil hingga akhirnya berhasil terbuka. Coraline mencoba mendatangi dunia berbeda kembali tapi dilihat oleh kucing hitam. Ternyata tak ada kedua orang tua palsunya di sana. Ia juga diberikan baju baru serta makanan yang enak. Coraline keluar dari rumah dan bertemu kucing hitam dari dunia asli. Ternyata ia di sana bisa berbicara yang membuat Coraline terkejut. Kucing itu memberitahu bahwa dunia berbeda bukan tempat yang cocok bagi Coraline. Coraline pun mendatangi lantai bawah ke tempat April dan Miriam. Ternyata di sana sedang diadakan acara. YB palsu juga sudah berada di sana. Mereka pun menyaksikan acara tersebut dengan sangat senang. Setelah itu datang orang tua palsu yang menjemput Coraline. Terlihat YB palsu disuruh senyum oleh ibu Coraline. Orang tua palsu itu memberikan hadiah kepada Coraline. Ternyata hadiah tersebut berupa kancing agar bisa membuat Coraline tinggal bersama di sana. Tentu Coraline tak ingin matanya diganti oleh kancing dan berpura-pura ngantuk untuk bisa tidur. Dirinya pun berlari ke kamar dan ingin sekali segera pergi dari dunia tersebut. Setelah berapa lama, ia pun terbangun tapi anehnya Coraline tak kembali ke dunia aslinya. Ia mencoba mendatangi ayah palsu tapi ia terlihat sangat kusam di sana. Coraline mencoba kabur dari rumah untuk pergi menjauh tapi dirinya tak bisa kabur dan tetap kembali ke dunia palsunya. Kucing hitam juga mencoba menggigit tikus sirkus yang ternyata itu tikus palsu. Coraline mendatangi pintu kecil tapi di sana sudah ada ibu palsunya. Coraline masih bersikeras menolak untuk digantikan matanya hingga dirinya dikurung ke dalam sebuah ruangan gelap. Ternyata di ruangan tersebut ada 3 arwah anak kecil yang terjebak. Mata mereka sudah berubah kancing dan mereka adalah korban yang pernah ditangkap oleh ibu palsu. Mereka meminta Coraline untuk menemukan mata mereka agar jiwanya bisa terbebas. Lalu datang YB palsu yang mengeluarkan Coraline. Ia membawa Coraline pergi memasuki pintu kecil. Coraline pun meninggalkan YB palsu hingga Coraline pulang ke dunia aslinya. Ia memanggil orang tuanya tapi tak ada siapapun di sana. Lalu datang YB asli ke rumah Coraline untuk mengambil boneka yang pernah ia berikan.
Coraline mencoba mencari boneka tersebut tapi tak ada di kamarnya. Coraline selalu saja menceritakan hal yang tak masuk akal seperti pintu kecil, dunia yang berbeda, serta ibu palsu dengan mata kancing yang membuat YB berpikir Coraline mulai gila. Coraline mencoba menghubungi ayahnya tapi dirinya tak menjawab. Ia memberitahu ke April dan Miriam bahwa orang tuanya menghilang, serta mereka membuatkan cincin untuk Coraline agar bisa melihat sesuatu yang buruk. Coraline pun kembali ke kamar dengan sangat merindukan kedua orang tuanya. Lalu datang kucing hitam yang membangunkan dirinya. Ia tahu di mana kedua orang tuanya. Ternyata mereka telah dikurung oleh ibu palsu di sana. Coraline berencana kembali ke dunia berbeda untuk melepaskan kedua orang tuanya. Kucing hitam mencoba membantu dirinya serta Coraline kembali bertemu dengan ibu palsu. Ia juga mengambil paksa kunci pintu kecil agar Coraline tak bisa kabur. Ibu palsu juga membuat makanan untuk Coraline. Coraline menantang dirinya ke dalam sebuah permainan di mana Coraline harus mencari 3 mata anak yang pernah ibu palsu tangkap hingga ia membebaskan kedua orang tuanya. Permainan akhirnya dimulai serta Coraline mendatangi kebun belakang rumahnya. Tiba-tiba tumbuhan di sana melilit Coraline serta cincinnya berusaha dicuri oleh serangga. Ternyata cincin tersebut berguna di dunia yang berbeda serta salah satu mata berada di tangan ayah palsunya. Ayah palsunya tenggelam di sungai dan Coraline berhasil mendapatkan satu. Ia mencoba mendatangi lantai bawah ke tempat April dan Miriam. Terlihat para anjingnya berubah menjadi kelelawar serta salah satu matanya berada di genggaman April dan Miriam. Coraline mencoba memancing para anjing hingga mata tersebut berhasil ia dapati. Coraline mendatangi tempat Bobinsky serta Coraline harus berusaha mengambil mata terakhir yang dibawa oleh para tikus. Coraline mencoba mengejarnya tapi ia justru terjatuh di sana. Coraline merasa gagal karena tak menyelesaikan permainan. Lalu datang kucing hitam membawa tikus yang memiliki mata terakhir. Terlihat dunia tersebut sudah mulai pudar, lalu Coraline kembali datang ke ibu palsunya. Sebelum ia menyerahkan ketiga mata, Coraline meminta orang tua aslinya dikembalikan. Coraline juga menipu ibu palsu untuk membuka pintu kecil di sana. Coraline melihat bola salju tempat orang tua aslinya ditahan, serta ia melempar kucing untuk menyerang ibu palsunya. Coraline terjatuh ke jarang laba-laba raksasa serta ia berusaha kabur dari ibu palsunya ke pintu kecil. Dengan dibantu ketiga arwah, ia berhasil kabur dari sana. Coraline akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tua aslinya lagi. Malamnya mereka berencana mengadakan pesta teh bersama semua tetangganya. Coraline juga diberikan sarung tangan keinginannya. Lalu datang kucing hitam ke sana. Mereka juga mulai berteman dengan baik. Setelah itu Coraline bermimpi bertemu dengan 3 arwah anak kecil. Mereka berterima kasih kepada Coraline karena telah menyelamatkannya. Coraline pun terbangun dan berencana menyembunyikan kunci pintu kecil agar tak ditemukan oleh ibu palsu. Terlihat tangan ibu palsu masih berusaha mengikuti Coraline. Mereka pun sampai ke sumur rahasia dan tangan itu mencoba mencuri kunci Coraline. Lalu datang YB melawan tangan tersebut. Ia pun hampir terjatuh ke sumur dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan tangan tersebut. Coraline membuang kunci tersebut ke dalam sumur yang sangat dalam. Ia juga mengajak YB untuk datang ke pesta teh bersama neneknya. Film ini diakhiri dengan esoknya mereka semua datang ke pesta teh termasuk April dan Miriam. Serta Bobinsky juga menanam tumbuhannya. Coraline juga bertemu dengan neneknya YB untuk bisa menceritakan kisahnya kepadanya. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan mengenai alur cerita animasi yang satu ini? Dari film ini kita mengetahui bahwa seperti apapun kehidupan keluarga kamu nanti, kamu harus bisa mensyukuri semuanya. Jangan pernah menyia-nyiakan masa di mana anak-anak sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Karena teman terbaik mereka adalah kedua orang tuanya.
Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.